ya nggak sih? Ya, gimana tuh ya? Jadi produktivitas dalam Islam tuh gimana, Ustaz? Ya, menarik kalau kita bicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membuat rumah tangga bisa berubah keadaan menjadi tidak harmonis, bahkan rumah tangga bisa menjadi berakhir dengan perceraian adalah pertama, tingginya ekspektasi masing-masing atau tingginya ekspektasi salah satu dari suami istri kepada pasangannya. Ketidakharmonisan itu akibat respon dari kenyataan yang diterima ternyata tidak sesuai ekspektasi selama ini yang dia bayangkan, yaitu harapan kepada pasangannya agar menjadi kenyataan, namun pada akhirnya ternyata bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Ketika dia melihat kenyataan ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka sikap yang dia ambil sebab dia selama ini minim ilmu bekal pernikahan, biasanya yaitu adalah ingin rumah tangganya tersebut diakhirkan saja dengan solusi bercerai. Dia mengatakan ini merupakan rumah tangga yang bukan aku harapkan. Ternyata pasanganku tidak sesuai dengan yang kubayangkan. Selagi belum lama maka sebaiknya kami akhirkan saja. Maka pada akhirnya banyak rumah tangga yang baru seumur jagung usia pernikahan namun sudah berakhir dengan perceraian. Banyak hal yang bisa menjadikan seseorang punya ekspektasi yang tinggi kepada pasangannya. Di antaranya adalah pertama, tentu saja kurangnya ilmu bekal pernikahan. Dia dan pasangannya hanya mendapatkan nasihat pernikahan secara formal, yaitu saat mendengarkan khutbah atau ceramah nikah, yang durasinya ya sekitar hanya 10 atau 15 menitan. Sedangkan harapan rumah tangga ingin sehidup sesurga, maka jelas tidak mungkin bekal untuk sehidup sesurga bisa didapatkan hanya dengan bekal selama durasi 10 atau 15 menit. Ya, yang biasanya dibahas adalah perihal kulitnya kehidupan rumah tangga saja. Saya berkali-kali teman-teman menghadiri undangan pernikahan, yaitu dalam arti menjadi tamu undangan. Dan berkali-kali itu pula saya tidak pernah mendengarkan nasihat atau khutbah pernikahan yang berisikan penjelasan singkat perihal fitrah masing-masing pasangan suami istri, ya, yang menjelaskan bahwa pria dan wanita sesungguhnya tidak boleh berekspektasi tinggi kepada pasangannya. Padahal penjelasan ini pertama sekali sangat penting kepada pasangan suami istri baru. Dan tema fitrah masing-masing pasangan ini pula yang pernah kita bahas di kajian bekal pernikahan bulan lalu, ya, bersama Ustadz Rizal Wahid. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang memiliki ekspektasi tinggi kepada pasangannya, dan hal ini paling sering dialami seorang istri, adalah terpukau dengan perjuangan pria yang kini menjadi suaminya dalam mewujudkan harapan untuk akad nikah lewat segala pernak-pernik walimah dengan biaya yang mahal. Kemudian diperkuat dengan pernyataan kurang tepat selama ini dari banyak orang yang mengatakan bahwa akad nikah dari pria adalah bukti cinta. Ketika seorang pria melamar seorang wanita, maka itu adalah pembuktian cinta. Sehingga si wanita melihat bahwa pria di hadapannya adalah pria sejati yang membuktikan cintanya. Ya. Padahal sesungguhnya jika dilihat dari segi syariat Islam, akad nikah itu bukanlah satu-satunya bukti pembuktian cinta seorang pria. Maka tidak boleh seorang wanita terlampau terkesima sehingga menyimpan ekspektasi yang tinggi terhadap pria yang menikahinya. Ya, apalagi si suami berhasil mewujudkan walimah impian yang serba mewah sehingga menjadikan seakan inilah pria yang sejati yang akan selalu melindungiku, jadi tidak perlu aku berdoa terlampau capek kepada Allah agar suami setia karena suamiku telah membuktikan cintanya dengan dia melamarku, menikahi dan memfasilitasi walimah yang mewah. Ini keliru besar teman-teman. Padahal pembuktian cinta itu nanti
yaitu nanti apakah si suami siap dengan sabar, yaitu kemudian menasihati, menyayangi dan menuntun istrinya, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3331 bahwa wanita merupakan makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang sifatnya bengkok, sehingga diluruskan harus dengan bersabar. Pembuktian cinta laki-laki itu nanti, yaitu ketika dia telah menjadi seorang suami, kemudian menghadapi nusyus istrinya tidak dengan kasar, sebab dia ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5856, irfaq bil qawarir, kata Rasulullah, wahai suami, bersikap lemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca, yaitu maksudnya kepada istri kalian. Dan pembuktian cinta seorang pria itu nanti, yaitu ketika dia telah menjadi seorang suami, kemudian menghadapi nusyus dan kekurangan istrinya tidak dengan selingkuh, tidak dengan mencari yang lain, sehingga kemudian bukti cinta suami yang sesungguhnya yaitu dia memandang bahwa pernikahan adalah ibadah, sehingga dia punya rasa tanggung jawab untuk membawa istri dan anaknya bersama-sama dengan dia bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesungguhnya pembuktian cinta dari seorang pria kepada wanita yang dia sayangi. Sedangkan akad nikah itu adalah janji. Dalam bahasa Al-Quran adalah mitsaqon ghalidha, yaitu perjanjian yang agung dari suami kepada istri dan wali si istri di hadapan para saksi, dan yang paling dahsyat adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji apa? Janji pembuktian cinta tadi, janji pembuktian cinta. Inilah mengapa dikatakan akad nikah sebagai perjanjian yang agung, karena melibatkan Allah dalam perjanjian tersebut. Seperti dua istilah mitsaqon ghalidha atau perjanjian agung lainnya yang dimuat dalam Al-Quran, yaitu perjanjian agung yang terjadi antara para nabi kepada Allah, kemudian perjanjian Bani Israel dengan Allah. Hal ini bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 154. Sehingga jangan pernah seorang wanita memiliki ekspektasi yang tinggi pada pria yang melamarnya. Maka perhatikan, meskipun Anda dilamar dengan mas kawin yang Masya Allah, dengan walimah yang luar biasa, sebagian menginginkan walimah ala-ala India, ala-ala Korea, ala-ala Eropa. Orang mengatakan, Masya Allah, luar biasa pria yang melamarmu ya, dia membuktikan cintanya dengan pernikahan impian. Saya tegaskan, wahai para wanita, tetap gantungkan harapan dan doa setinggi-tingginya hanya kepada Allah. Bukan hanya doa agar suami tidak selingkuh, bukan hanya doa supaya suami agar selalu setia. Jika itu doa yang selalu terucap oleh seorang istri, maka yakinlah yang akan ada hanyalah kekecewaan. Melainkan seorang istri harus dengan serius memperbanyak doa, bahwa duhai Allah, andaikan suamiku mengecewakan aku, andaikan pria yang hari ini melamarku kemudian nanti mengecewakan aku, menyakiti hatiku, maka aku memohon kepadamu hati yang lapang, hati yang luas, hati yang tegar, sehingga dengan itu aku bisa bersabar di jalanmu ya Allah, mempertahankan rumah tanggaku, berharap ihtisab atau keyakinan pahala darimu ya Allah, dan berbaik sangka bahwa suatu saat nanti suamiku, aku yakin suatu saat nanti kalau dia mengecewakan aku, dia suatu saat akan kembali berubah menjadi lebih baik. Kalaupun ternyata suamiku tetap zalim kepadaku, maka aku yakin bahwa Engkau ya Allah yang Maha Al-Muntakim, Engkau Maha memberikan balasan dengan balasan yang setimpal. Maka dengan berlapang hati sehingga kita mau memaafkan, sesuai yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berlapang hatilah kepada orang bodoh yang menyakitimu, memaafkan kesalahan orang yang menzolimimu, apalagi dalam hal ini adalah pasangan halal kita. Berbuat baik kepada orang yang tidak peduli kepadamu, dan menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang yang memutuskannya. Dan ini akan menjadikan pahala yang dahsyat bagi kita, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.